Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan kakak, Salsa Fani Lestiani, pada materi substansi genetik, di mana materi ini dipelajari pada mata pelajaran biologi jenjang SMA atau MA kelas 12 semester 1. Nah, di sini kakak akan menggunakan kompetensi dasar 3.3, di mana kompetensi dasar 3.3 bertujuan untuk menganalisis hubungan struktur dan fungsi dari gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran pada substansi genetik ini, adik-adik dapat melihatnya pada tampilan yang berada pada slides. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan membahas mengenai gen dan alel. Nah, pasti adik-adik sering mendengar istilah gen dan alel. Gen itu berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Karena pada gen itu terdiri dari sepenggal DNA yang berfungsi untuk menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Nah, gen itu terletak di dalam kromosom, lebih tepatnya terletak di lokus. Setiap gen pasti memiliki pasangan pada kromosom homolognya. Pasangan gen tersebut dinamai dengan alel. Adik-adik bisa melihat pada gambar bahwasannya terdapat struktur alel yang terdiri dari sepasang gen, di mana gen-gen ini terletak di dalam lokus. Nah, alel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alel homozigot dan alel heterozigot. Apa sih perbedaan antara alel homozigot dan alel heterozigot? Ya, alel homozigot itu yaitu alel yang memiliki tugas yang sama, sedangkan alel heterozigot itu memiliki tugas yang berbeda, yaitu bermaksud bahwasannya gen yang satu dengan gen pasangannya memiliki tugas yang sama ketika bekerja pada alel yang homozigot, sedangkan pada alel yang heterozigot, satu gen dengan gen pasangannya memiliki tugas yang berbeda pada pekerjaannya. Nah, setelah membahas mengenai alel dan gen, kita berlanjut membahas mengenai DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan polimer besar yang terdiri dari unit-unit nukleotida. Biasanya pada DNA ini terdiri dari 2 unit nukleotida, di mana di dalam sebuah unit nukleotida ini terdiri dari 3 macam unsur yang menyusunnya. Yang pertama itu ada gugus gula deoksiribosa, di mana gugus gula deoksiribosa ini terdiri dari gula yang memiliki 5 atom karbon. Adik-adik bisa melihat gugus gula deoksiribosa ini
pada gambar yang disimbolkan dengan persegi 5. Kemudian ada gugus asam fosfat yang menyusun nukleotida, di mana gugus asam fosfat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah, yang mana gugus fosfat biasanya terikat pada atom karbon pada nomor 5. Kemudian ada gugus basa nitrogen yang terdiri dari basa pirin dan basa purin dan basa pirimidin, di mana basa purin ini terdiri dari gugus basa nitrogen yang pada struktur nukleotida ini berada dan diikatkan pada basa purin dan pirimidin. Jadi pada gugus basa nitrogen ini, basa purin dan basa pirimidin itu dipasangkan. Adapun sifat-sifat dari molekul DNA. Yang pertama, DNA itu memiliki struktur yang aktif dalam melakukan fungsi biologinya. Selain itu, DNA pasti memiliki berbagai organisme berupa kandungan adenin yang sama dengan timin, di mana perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan adenin dengan timin atau guanin dengan sitosin. Nah, pada setiap molekul DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasannya DNA itu tersusun dari 2 rantai polinukleotida yang pada satu nukleotidanya terdiri dari basa nitrogen, terus ada gula pentosa, kemudian ada gugus fosfat. Kemudian berlanjut kepada RNA atau ribonucleic acid. Nah, RNA ini merupakan polinukleotida yang hanya terdiri dari satu polinukleotida, di mana ukuran RNA ini jauh lebih kecil dibandingkan pada DNA. Nah, di mana pada RNA ini hanya terdiri dari satu rangkai yang disebut dengan single helix. Sedangkan pada DNA terdiri dari 2 rantai ganda atau double helix. Kemudian pada RNA, gula pentosa yang menyusunnya yaitu gula ribosa, sedangkan pada DNA, gula pentosa yang menyusunnya yaitu gula deoksiribosa. Kemudian terdapat pula perbedaan antara basa nitrogen yang menyusun RNA dan DNA, di mana terletak perbedaannya di basa pirimidin, di mana RNA memiliki basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil, sedangkan pada DNA, basa pirimidin urasil itu diganti dengan timin. Nah, adik-adik bisa melihat perbedaan antara DNA dan RNA dengan jelas pada gambar dan tabel yang sudah kakak sajikan pada slides, di mana terlihat dengan jelas bahwasannya DNA itu strukturnya terdiri dari 2 rantai atau untainya ganda yang disebut dengan double helix. Sedangkan struktur dari RNA
hanya terdiri dari untai tunggal atau satu rantai yang dinamakan dengan single helix. Dan ukuran dari rantainya itu pendek, sedangkan pada DNA ukuran rantainya itu panjang. Kemudian, perbedaan yang dapat terlihat dari luar yaitu terletak pada materi penyusunnya, yaitu pada basa nitrogen pirimidin, di mana pada RNA basa pirimidinnya terdiri dari sitosin dan urasil, sedangkan pada DNA basa pirimidinnya terdiri atau tersusun oleh sitosin dan timin. Sedangkan basa purin pada DNA dan RNA sama, yaitu tersusun oleh adenin dan guanin. Nah, adapun perbedaan yang terletak tidak terlihat dari luar, yaitu dapat dilihat dari fungsinya, di mana DNA itu untuk hereditas dan sintesis protein, sedangkan RNA itu berfungsi untuk sintesis protein. Adapun jenis-jenis RNA dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mRNA atau RNA duta, kemudian ada rRNA, ribosom RNA, dan ada tRNA atau RNA transfer. Nah, pada mRNA atau RNA duta memiliki peran sebagai pembawa kode genetik dari DNA, di mana RNA duta sendiri merupakan penghubung DNA dengan protein yang mampu membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Kemudian pada rRNA itu atau RNA ribosom memiliki peran sebagai tempat pembentukan protein. Jadi pada RNA ribosom ini pembentukan proteinnya lebih spesifik. Selain itu, RNA ribosom merupakan penyusun terbanyak, yaitu sekitar 83%, menyusun RNA yang dikandung sel secara total. Kemudian ada transfer RNA, di mana tRNA ini memiliki peran untuk menerjemahkan atau mengartikan kodon yang berada pada RNA duta menjadi satu jenis asam amino, kemudian mengangkut asam amino tersebut ke permukaan ribosom ketika terjadinya translasi. Nah, setelah menjelaskan mengenai RNA dan DNA, maka kita akan berlanjut mengenai penjelasan tentang kromosom. Nah, kromosom merupakan benang kromatin yang menebal dan memendek, di mana kita ketahui bahwasannya segala aktivitas sel itu diatur oleh nukleus. Ketika sel aktif melakukan metabolisme, maka terdapat benang-benang halus yang bentuknya seperti jala yang mampu menyerap warna, di mana benang-benang halus ini disebut dengan kromatin. Pada saat sel membelah, maka benang kromatin itu akan menebal dan memendek, di mana pada saat proses menebal dan memendeknya terjadi peristiwa yang memudahkan untuk menyerap zat warna sehingga dapat diamati kromosom tersebut di dalam mikroskop. Adapun penggolongan kromosom
dapat didasarkan pada jenis dan letak sentromernya. Nah, berdasarkan pada jenisnya, kromosom dibedakan menjadi kromosom badan atau autosom dan kromosom kelamin atau kromosom seks gonosom, di mana pada kromosom kelamin ini biasanya disimbolkan dengan dua huruf yaitu X dan Y, di mana biasanya yaitu dibawa oleh sifat dari jantan. Nah, di dalam sel itu masing-masing kromosom induk berjumlah 1 atau N. Nah, ketika terjadinya fertilisasi antara induk betina, yaitu antara ovum dan sperma atau induk jantan, maka di dalam sel tersebut akan terbentuk sepasang kromosom, sehingga kromosom tersebut yang tadinya hanya 1, ketika dipasangkan, maka akan menjadi menjadi 2N. Nah, berdasarkan letak sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, di mana sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwasannya terdapat bagian-bagian kromosom itu yaitu ada kromatid ya. Kemudian di nomor 2 itu ada sentromer. Jadi sentromer ini memiliki gambar yang mudah diamati, mudah diingat ya teman-teman. Kemudian ada di nomor 3 ada lengan pendek, bisa diamati pada gambarnya ya, bahwasannya gen ini sangat pendek ukurannya dibandingkan pada bagian nomor 4, yaitu memiliki gen dengan ukuran yang besar atau panjang. Nah, kromosom ini merupakan kromosom DNA. Mengapa demikian? Karena adik-adik bisa menganalisisnya di mana pada kromosom ini terdiri dari 2 untai ganda atau double helix. Kemudian tadi ya, sentromer itu memiliki gambar yang berbeda atau simbolnya itu berbeda, yaitu bulatan kecil di tengah-tengah antara lengan panjang dan lengan pendek ya. Nah, pada kromosom telosentrik, sentromernya itu terletak di ujung kromosom. Sedangkan pada akrosentrik, sentromernya terletak di dekat ujung kromosom. Nah, terletak di antara bagian lengan pendek dan lengan panjang. Sedangkan pada submetasentrik, sentromernya dekat pada salah satu ujung kromosom. Baik itu pada bagian lengan panjangnya maupun pada bagian lengan pendeknya. Sedangkan pada pada kromosom metasentrik, sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom. Nah, setiap makhluk hidup pasti memiliki jumlah kromosom yang beraneka ragam, berbeda, atau bervariasi, di mana adik-adik bisa melihat jumlah kromosom pada manusia, hewan,
dan tumbuhan ya, pada tabel yang sudah Kakak sajikan pada slides, di mana jumlah kromosom yang dimiliki manusia yaitu sebanyak 46 yang terdiri dari kromosom autosom dan gonosom. Kemudian pada simpanse terdiri dari 48 kromosom, kemudian pada kera terdiri dari 48 kromosom, hingga pada tumbuhan contohnya yaitu pada kapang penicillium jumlah kromosomnya hanya 2. Adapun daftar pustaka yang menjadi sumber acuan pembuatan slides ini yaitu ada dari Aspini tahun 2019, ada Nusantari yang diterbitkan bukunya pada tahun 2015, dan ada Mustami yang bukunya diterbitkan pada tahun 2013. Adapun slides ini dibuat pada aplikasi SlidesGo yang dihubungkan dengan PowerPoint. Adapun aplikasi yang digunakan Kakak dalam membuat video yaitu aplikasi Zoom Meeting. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Kakak, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.